Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teknik Auto Coding dalam tutorial membuat CRUD dengan PHP plus MySQL. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak akan ketinggalan tutorial-tutorial berikutnya. Kemarin kita sudah mengerjakan CRUD ya teman-teman. Sekarang untuk session ini kita mau upload gambar ya, upload file ya, dengan $_files ya. Kita mulai teman-teman ya. Kita buka SAMVP nya seperti biasa teman-teman, Apache dan MySQL nya di start. Kalau sudah ya open ya, kita hidden aja ya teman-teman ya. Buka dulu ya dari indeks yang terakhir ya teman-teman ya. Kita ketik localhost, kemudian slash filenya teman-teman ya, foldernya teman-teman ya, _php ya, kita enter. Nah, kita untuk upload barang nanti kita akan rubah ininya teman-temannya untuk menampilkan gambarnya di sini teman-teman ya. Ini nanti kita ganti dengan gambar ya. Untuk gambar nanti tampilan gambar ya, bukan tulisan saja teman-teman ya. Bagaimana caranya? Mari kita jalankan ya. Kita belajar bersama-sama untuk upload ya. Kita masuk ke Sublime Text ya teman-teman ya. Kita buka open foldernya yang kemarin teman-teman, root ya, root PHP, select folder. Kemudian teman-teman buka ke ditambah ya. Nah, nanti teman-teman juga mau setelah nanti kita merubah ini teman-teman ya, nanti terakhir-terakhir aja teman-teman ya, kita rubah untuk gambarnya kalau sudah kita upload semua. Terus kita untuk tambah ya, ada yang kita rubah untuk input datanya. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini sudah kasih ya ganti warna ya. Nanti teman-teman kasih CSS nya teman-teman ya, buka stylenya css.css ya. Kemudian teman-teman masuk ke form container, backgroundnya itu teman-teman terserah sampai ganti warna apa ya. Kalau saya kasih ini hexa AAA ya, 4 kali, sehingga warnanya bentuknya ini ya teman-teman ya, kelihatan ya. Nah ini nanti yang kita rubah di sininya teman-teman, kita nggak kirim teks tapi kita kirim file ya. Kita lihat kita tambahnya ya. Di file tambah ini ada gambar ya. Untuk gambar tipenya ini, yang ini kan teks semua ini, tipe teks gitu ya. Kalau ini sekarang kita tipenya kita ganti ya, file ya. Coba kita simpan dulu ya. Terus kita buka di ininya. Nah ini teman-teman ya. Sekarang kalau kita klik, kita bisa inputkan data dalam bentuk gambar ya. Nanti ada JPG, JPEG, dan PNG ya. Nanti gambar-gambar ini yang kita masukkan ke dalam melalui form tambah barang ini. Kemudian nanti akan ditampilkan di sini teman-teman. Nah, akan ditampilkan di sini teman-teman ya. Ketika gambar ini kita file, tipe file teman-teman ya. Tipe file, ketika ada tipe file ini
ada perubahan teman-teman. Coba kita lihat di ini ya. Jika tombol kirim itu ditekan, langsung aja kita fardam teman-teman. Kita fardam dolar posnya ya, kita fardam dolar posnya, kemudian kita matikan DAI agar program di bawahnya enggak dijalankan. Nanti kalau dijalankan masih input, nanti input datanya. Nah seperti ini teman, kita pilih fardam $_post, kemudian DAI, selesai. Jadi yang di sini, program di sini nggak dijalankan ya, cuma yang ini aja yang dijalankan. Nah kita save, kita coba lihat ya, kita masukkan data dulu ya. Nah, kita reload. Nah, kita coba misalnya di sini ada radio ya teman-teman ya. Tadi radio elektronik, kapasitasnya mungkin 12 ya stoknya. Terus choose-nya kita pilih gambarnya ya. Nah, kita pilih gambarnya ini ya, terus kita kirim. Nah ada teman-teman ya datanya ya, radio kategorinya elektronik, stoknya adalah 12, gambarnya radio.jpg ya. Kalau dilihat ini Ctrl U teman-teman ya. Kita ini teman-teman ya, ada 5 array. Nah asosiatif teman-teman ini ya, nama ya, indeksnya nama, radio, indeksnya kategori elektronik, indeksnya stok 12, indeksnya gambar, string radio, terus dikirim ya teman-teman. Nah ini dijalankan oleh $post. Ini semua nih datanya, ini data-datanya ini dikirim oleh metode post ini ya. Nah kalau tipe file ini kita ikutkan ini teman-teman, kita kasih n-type multi part form data. Nah, ini ya teman-teman ya, kalau ada gambar tipenya file ini bisa jalan, bisa dijalankan atau bisa dibawa. Kan ini metode post kan bawanya ini string ya, punya nama, kategori, stok gitu. Kalau file dia nanti dibawa oleh $_files ya. Filenya nanti harus pakai ini teman-teman. Kalau nggak pakai ini dia nggak bisa bawa ya. Kalau stringnya pakai metode post, kalau file pakai ini, itu maksudnya teman-teman ya. Kita lihat di sini teman-teman ya. Untuk file teman-teman, kita nanti akan $_files ya, adalah variabel super global di PHP yang digunakan untuk menangani upload file dari form HTML. Form HTML-nya mana? Yang ini teman-teman ya. Kan tadi ada form ya, form action-nya, terus metodenya post ya. Nah untuk tipe file itu nanti metodenya, gampangannya ya, ditangani oleh n-type multipart /from data ya. Indeksnya nanti teman-teman, indeks yang dikirim melalui $files saat upload file berisi 5 elemen utama. Jadi ada 5 elemen utama. Jadi nanti kalau teman-teman yang tadi dikirim itu $files ini punya 5 elemen utamanya yang disertakan dalam upload itu ya. Misalnya kamu upload file lewat input type
file ya. Yang tadi kan kita ketik tipe teks, kita ganti file ya. Terus name-nya gambar, maka $file gambar akan berisi ini array ya, dalam bentuk array ya. Name ya teman-teman ya, name, nama aslinya file yang diupload, tipenya image atau JPEG ya, tipe file. Terus kemudian errornya 0 ya, kalau terkirim ada datanya, kode error 0 sukses ya maksudnya. Terus size, ukuran filenya dalam bentuk byte ya, dalam byte ya ukurannya ya. Terus tmp name ini adalah lokasi sementara file di server. Jadi ketika teman-teman upload file, otomatis $file gambar itu membawa ini name, type, error, size, tmp name ya, 5 elemen ini ya. Nah, ketika ini teman-teman yang tadi kita kirim kan datanya ini aja ya. Ketika ini belum ada tadi, ini kan belum ada tadi ya. Nah, ketika ini belum ada seperti ini, kita kirim ya, hasilnya ini ya. Nah, nanti kalau ini kita kasih entype untuk $filenya, kemudian kita save, terus kita ulangi lagi teman-teman ya. Kita coba ya. Kita ulangi lagi radio, kemudian kategori elektronik, stoknya 12, choice-nya ini kita ambilkan ini ya, gambar radio ini ya, kita klik, terus kemudian kita kirim ya. Nah, tinggal sedikit teman-teman. Kalau kita buka Ctrl U, ini teman-teman ya, yang nama kategori stok gambarnya nggak hilang teman-teman, karena kita gunakan ini ya, entype multipath found data. Yang inilah yang menangani file ini teman-teman ya. Yang post nangani nama, kategori stok, string dan stringnya ya, dan integer juga, integernya juga ditangani di post. Kalau untuk file, khusus file tipe file, dia akan ditangani oleh multipath found data atau nanti $_files ya. Coba kita, nah kalau seperti ini teman-teman ya, ini kan diperlihatkan dengan ini teman-teman ya. Di Vardam hanya apa, di Vardam kan hanya ini $postnya aja ya. Nah sekarang kita Vardam untuk $_file ya. Coba kita Vardam, terus yang kita lihat, kita mau lihat ininya $_file ya. Nah ini kita ulangi teman-teman ya, kita coba ya, kembali ke sini teman-teman ya. Kita coba ini sama dengan itu, radio, kategorinya elektronik, stoknya 12, choice-nya apa ini, choice filenya, kita isi filenya radio ya, sama tadi. Kemudian kita kirim. Nah semakin banyak datanya teman-teman ya. Oke, kita lihat Ctrl U. Nah, setelah kita ulang lagi teman-teman ya, ternyata ada 2 array
ya. Yang satu array isinya 4 ya. Nama, kategori, stok ya. Yang satunya ini gambar, teman-teman. Array gambar ada 6. Nama ya, tipe, full page, tempe, name, error, size. Yang ini, yang indeks-indeks inilah teman-teman yang penting. Ya, yang tadi saya jelaskan tadi ya. Nama, tipe, tempe, name, error, dan size. Ini yang penting teman-teman. Kita gunakan nanti ya. Nah, jelas teman-teman ya. Dollar post itu kita untuk menangani ya method post ini atau $_post ini untuk menangani string, sedangkan untuk file ditangani oleh multipath form data ini oleh $_file ya. Oke, kita komen aja ini ya teman-teman, kemudian kita save. Bagaimana caranya, prosesnya untuk input data gambar ini ke dalam database? Mari kita ke function teman-teman ya. Coba lihat di function, terus kita ke tambah. Nah, ini tambah. Kan tadi tambah kan, gunakan function tambah ya. Nah, tambah ini gambar ini yang nanti kita olah. Kalau yang ini ikut kerjakan di sini teman-teman ya. Ya. Kalau yang gambar beda lagi ini teman-teman. Kalau gambar gini teman-teman ya. Kita nanti akan membuat function ya. Kita akan membuat function $gambar. Itu kita akan memanggil function upload ya, upload. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi nanti kita buat function ya di sini. Ini teman-teman, kita buat function di sini nanti. Function itu kan fungsi dari PHP, dari sub program yang bisa dibuat dan bisa dipanggil, yang dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah ya dalam suatu proses, kemudian bisa dipanggil secara berulang-ulang ya function itu ya. Ini functionnya namanya upload. Nah, seperti ini. Seperti biasa, ada parameternya atau tidak, yang penting yang harus ditulis ya di sini dalam kurung kurawal. Nah, kita akan masukkan di sini programnya ya. Kita kembali lagi dulu teman-teman ya di ini, di gambar ya. Nah, nanti kan ini kan di sini kan dijelaskan ya, kalau kita ngisi data ya. Nah, ini kan beda, ini dikirim. Kalau ini kan kita nulis itu gambarnya harus ada gitu kan. Kalau nggak ada nggak bisa. Nggak bisa dikirim, nggak dijalankan kan gitu. Gambarnya harus ada dulu ya. Nah, kalau itu jadi gambarnya nggak boleh kosong ya. If jika $gambar itu jika tidak ada, nah, pakai ini ya teman-teman ya. Jika tidak ada $gambar, tidak dikirim, kita return ya, return false. Nah, jika tidak ada gambar maka tidak akan dikirim ya. Coba kita ya, misalnya ini kita enter. Nah, misalnya kita kirim radio elektronik, stoknya 12.
radio, kemudian kita kirim ya. Data gagal disimpan, tidak ada file gambar yang diupload. Ya. Dari mana ini? Dari sini teman-teman. Ketika tidak ada gambarnya yang diupload, maka dia lari ke sini. Dia lari ke sini teman-teman. Nah ini. Data gagal disimpan, tidak ada file atau gambar yang diupload. Langsung ke sini teman-teman ya. Dia. Jadi kalau ada gambar, masuk sini teman-teman ya. Nanti di input sini ya. Input sini itu filenya. Kenapa ini dolar gambar dipakai? Ini nanti filenya ya. Apa filenya? Apa stringnya ya? Nama filenya ya yang dikirim di sini nanti. Nanti untuk yang filenya ditanganinya di sini. Itu ya. Nah, sekarang kita seperti ini teman-teman, seperti apa? Seperti data ya. Seperti data ini gini. Kita ambil elemen dari dolar data sebagai parameter. Ya, kita ambil datanya dari dolar file underscore files tadi. Jadi dari 5 elemen yang tadi yang kita lihat ya. Misalnya ini kan dari dolar file, nah ini file yang mana? File gambar teman-teman ya. File gambar yang mana? Yang ini, yang ini teman-teman ya, yang ini, dari gambar ini teman-teman ya. Jadi gambar ini diambil ya, datanya ya, data-data yang di sini tadi diambil dengan 5 elemen tadi. Nah, dolar file gambar itu disertai apa? Namanya diambil, name. Ada kutip teman-teman ya. Nah, name. Kita kasih di sini namanya, kita kasih masukkan dalam variabel ya. Nama file. Gitu ya. Sama dengan seperti ini teman-teman ya. Terus kita kalau seperti ini kita ketik lagi teman-teman ya, dolar error, dolar error aja ya, dolar error sama dengan dolar file. Tetap teman-teman ini gambar. Apa yang errornya teman-teman, yang kita ambil errornya ya, error. Terus dolar size ya, size ukurannya ya teman-teman ya, dolar size ukurannya teman-teman sama dengan dolar underscore file gambar. Apa di sini? Size ya teman-teman ya, juga size. Kalau satunya lagi kita ambil dolar tmp name. Nah, ini tempat menyimpan sementara ya, dolar file gambar. Apa di sini tadi? tmp name. Harus seperti ini teman-teman ya cara kerjanya ya. Jadi dolar file tadi yang data gambar radio .jpg tadi dikirim, itu mengirim data-data seperti ini teman-teman. Ada 5 poinnya. Ini yang tipenya nggak usah teman-teman ya. Tipenya nanti, karena tipenya nanti extensionnya masuk ke extension nanti ya. Jadi memberikan ini apa, data indeksnya ada 5 indeks tadi ya, yang penting ya 5 elemen. Nah,
untuk di bawah dimasukkan ke dalam variabel ini teman-teman ya. Nah, kemudian kita tangani dulu teman-teman untuk errornya ya. Setelah ini teman-teman kita cek ya, kita cek untuk errornya ya. Nah, errornya dengan gini aja teman-teman. If jika $error itu sama dengan 4, artinya bahwa tidak ada yang digambar, diupload itu, maka kita echo ya, echo, kita ketik print script ya, script penutupnya script juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini kasih alert ya, alert. Ini ya, tidak ada gambar yang di upload. Nah, misalnya gini ya teman-teman ya. Kemudian di sininya dikasih return ya, return false-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita cek dulu untuk errornya ya. Kalau dia bernilai 4, tidak ada yang diupload, maka alertnya tidak ada gambar yang diupload ya. Coba. Nah, ini ya teman-teman ya. Tadi belum ya. Ini masukkan radio, kemudian elektronik, kemudian 12, nggak ada yang kita kirim. Nah, tidak ada gambar yang diupload sesuai dengan yang ini teman-teman ya. Tidak ada gambar yang diupload ya. Errornya sudah jalan. Kemudian kita mau cek lagi tentang ekstensinya teman-teman. Kita akan membatasi tipenya. Ya, ini karena di sini nggak ada tipe ya. Sekarang di sini tipenya. Kita akan membatasi tipenya. Cek apakah ekstensinya sesuai dengan apa ya namanya ya. Cek apakah ekstensinya sesuai dengan gambar ya. Ya, contohnya ini JPG ekstensinya, terus JPEG, terus PNG ya. Nah, ini apakah ekstensinya itu sesuai dengan ini? Nah, gitu ya. Kita cek dulu. Kita gunakan ekstensinya ya. Jadi kita punya batasan ekstensinya ya teman-teman ya. Kita batasi ekstensinya $, ekstensi gambar all, gitu aja teman ya. Ekstensi gambar ekstensi gambar all itu sama dengan apa? Array JPG tanda kutip JPG koma tanda kutip lagi ya, JPEG koma lagi PNG. Nah, seperti ini teman-teman. Batasannya seperti ini ya. Jadi apakah ekstensinya itu ini
Kalau nggak ini berarti bukan gambar kan, itu nanti rencananya. Tipenya harus ini teman-teman ya. Nah, maka kita akan memecah dulu teman-teman ya. Kita akan memecah string nama file ya, nama filenya, nama file, dengan kita akan memecah nama file menjadi array dulu ya. Kita akan memecah nama file menjadi array dulu teman-teman. Dengan apa? Dengan fungsi PHP, ini teman-teman, exploit seperti ini. Nah, ini fungsinya teman-teman, exploit ini ya. Sekarang kita buka exploitnya kayak apa sih? Nah, ini teman-teman, dalam PHP exploit ya, dalam kurung adalah fungsi yang digunakan untuk memecah string menjadi array berdasarkan pemisah delimiternya tertentu. Contohnya ini ya, sintaknya seperti ini ya, exploit, terus nanti ada delimiter atau pemisah, terus kemudian string ya, yang mana yang mau dipisah itu ya, variabel mana gitu ya. Terus kemudian limit ini adalah opsional ya, jumlah maksimal elemen dalam array hasil pecahan, misalnya dikasih maksimal atau enggak, tapi kita nggak kasih ya, opsional aja, enggak kita kasih. Jadi ini yang penting, ini pemisah dan string teman-teman ya. Pemisahnya karakter atau string yang digunakan sebagai pemisah, spasi, koma, tanda titik, dan lain-lain. Kalau string itu yang ingin dipecah, ya apa yang ingin dipecah itu. Nama file kan otomatis kita mau nama file. Contohnya seperti ini teman-teman, merubah string menjadi array ya. Jadi misalnya ada $tag, itu ada variabel yang isinya apel, koma, ini teman-teman, delimiter ini teman-teman ya. Kalau dia dipisahkan dengan titik ya titik ya. Jadi, apel, koma, jeruk, koma, mangga. Jadi nanti $buah kalau dipecah menjadi array itu delimiternya apa? Koma, karena di sini koma teman-teman ya. Dia menggunakan koma. Jadi pakai koma ini untuk pemecahnya. Jadi yang ini, data yang ini dipecah dijadikan array berdasarkan ini tanda koma. Jadi nanti apelnya jadi 1, indeks 1, indeks 2, indeks 3 gitu. Kalau di print misalnya arraynya seperti ini teman-teman ya. Jadi membentuk array ya, indeks 0 apel, indeks 1 jeruk, indeks 2 mangga ya. Ini untuk ya seperti itu ya teman-teman untuk arraynya ya. Jadi kalau exploit itu berguna untuk memecah string menjadi array ya. Jadi gunakan fungsinya teman-teman. Banyak fungsi-fungsi di PHP itu yang memudahkan kerja kita sebenarnya teman-teman. Kok tahu pakai exploit? Ya karena kita sudah belajar dulu. Teman-teman masih bingung, mungkin yang baru-baru masih bingung, pemula. Tapi kalau yang sudah, oh kita menggunakan fungsi ini aja, bisa ini untuk ini kok. Kalau kita menggunakan, jadi mudah sebenarnya programmer itu kalau memahami properti-properti yang ada di programmer itu, apa saja yang itu sintak-sintaknya pasti bisa teman-teman. Saya yakin itu ya. Jadi kita pecah dulu ya. Jadi misalnya tadi kan ada radio teman-teman ya. Ada radio kan titik JPG. Nah, kemudian kita pecah kan. Nah, ini kita pecah. Nah, misalnya jadi kita pakai ini teman-teman.
dolar ekstensi gambar. Nah, sekarang kita yang mau ambil ekstensi gambarnya saja ya teman-teman ya. Itu sama dengan exploit nah seperti ini. Nah, kalau teman-teman ada ini. Delimiternya apa? Pembaginya apa? Ya, ini radio titik JPG. Ya, berarti ini pakai titik aja teman-teman. Kalau ini teman-teman pakai koma, ya pasti pakai koma. Misalnya gini. Jadi ini teman-teman pakai titik ya. Titik demeternya apa? Pemisahnya apa? Titik. Nah, teman-teman pakai titik. Kalau di sini saya kasih gini teman-teman koma, jadi ini teman-teman kasih koma. Ya. Kalau teman-teman mungkin kasih seperti ini pemisahnya atau seperti ini, ya teman-teman ikut-ikutan aja seperti ini. Ya. Berhubung ini satu titik seperti ini teman-teman ya, kita ikutin sini titik. Stringnya apa? Stringnya yang mau dipisah yang mana sih? Kalau dari ini yang mau dipisahkan yang ini teman-teman ya. Nama filenya kan radio JPG itu kan nama file ya. Ya. Ya, berarti yang mau dipisah ini nama filenya. Nah, di sini ada dolar nama file ya yang dipisah. Kemudian dipisah jadi array. Ya, setelah dipisah jadi array, kita sebenarnya di sini apa? Cek apakah ekstensinya. Jadi kita yang kita minta itu ekstensinya ini kan. Nah, kalau di sini kan ada radio JPEG. Ini kan nanti jadi gini teman-teman ya. Yang tadi kan ini 0, terus kemudian sama dengan ini radio. Ya. Terus kemudian indeks yang pertama jadi seperti ini kan, JPG. Ya. Ya. Dari radio ini kita pecah jadi array ya, radio dan JPEG. Nah, yang kita minta di sini kan ekstensinya sesuai dengan gambar JPG. Nah, ini posisinya ada di mana? JPG. Kalau sudah dijadikan array otomatis di indeks yang terakhir kan, indeks terakhir ya. Nah, nanti kalau ada lagi misalnya ini ada misalnya di sini baru, misalnya di sini ada titik misalnya baru. Nah, ini juga string teman-teman ya. Jadi nanti bisa ininya baru ya. Ini baru. Mundur lagi indeksnya indeks yang kedua JPG-nya ya, JPEG-nya indeks kedua ya. Ini jadi JPG. Nah, seperti ini. Nah, padahal kita mau ambil yang terakhir ya, kita gunakan fungsi lagi teman-teman. Nah, kita gunakan fungsi. Kita mau ambil ekstensinya atau extensionnya ya. Padahal extensionnya adalah atau ekstensinya ada posisi di terakhir ya. Atau kita mau ambil ekstensinya atau apa? Indeks yang terakhir. Mau nggak mau ekstensinya pasti indeks terakhir ini teman-teman. Nah, kalau ambil indeks terakhir, kita gunakan fungsi, PHP apa n
Fungsi N ini nanti kita ambil yang terakhir. Jadi kalau ada radio baru JPG, berarti ekstensinya itu pasti yang terakhir diambil datanya. Jadi di sini pakainya apa? Dolar ekstensi gambar ya, itu sama dengan N dalam kurung dolar ekstensi gambar. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ekstensi gambarnya berubah, sudah ambil data yang terakhir. Nah, terus kemudian di sini nanti ada gini teman-teman. Di sini ada JPG-nya itu besar. J hurufnya besar. Nah, terus bagaimana cara menanganinya? Kalau ada data seperti ini mau dipecah seperti ini kan jadi nggak bisa pecah lagi karena ini angkanya besar ya. Nah, di sini ada teman-teman untuk mengeneralkan, kita pakai fungsi kita akan mengeneralkan indeks terakhir dengan apa? Dengan huruf kecil. Jadi kalau ada yang besar kita anggap kecil, boleh kita pakai juga. Misalnya JPG, oh dia masuk ke JPG ini, mau dia besar mau kecil dia masuk ke sini ya. Nah, ini kita akan menggeneralkan indeks terakhir dengan huruf kecil. Nah, itu pakai apa? Fungsinya apa? Nah, ini kita pakai fungsi fungsi PHP apa? str to lower. Nah, ini teman-teman pakai ini ya. Kita masukkan di sini lagi dolar ekstensi gambar itu sama dengan apa? Dolar str to lower, seperti ini teman-teman ya. Dolar ekstensi gambar. Jadi nanti dolar ekstensi gambarnya sudah huruf kecil yang diambil JPG, indeks yang terakhir ya. Ekstensinya terakhir ya. Nah, ini kita hilangin ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini sebagai catatan aja teman-temannya biar teman-teman paham ya. Jadi nanti gambar ekstensi gambarnya ini sudah huruf paling kecil, terus diambil dari indeks yang terakhir ya, dari hasil pemecahan exploit dari string menjadi array. Batasannya mana? Batasannya ini ya. Ini sudah ya untuk ekstensi gambar. Nah, sekarang kita mau cek dulu ya. Ceknya apakah gambar yang dimaksudkan itu, apakah gambar yang diupload itu ada gambarnya sesuai dengan ekstensi ini ya. Jadi cek dulu, cek apakah file atau gambar ya, gambar yang di-upload itu punya ekstensi yang sesuai dengan apa? Dengan batasannya. Batasannya maksudnya itu sesuai dengan yang ini teman-teman, ekstensi gambar all ini. Yang sementara kita pakai kan ini JPG, PNG atau JPEG ya.
Kalau ini ditambahi yang lainnya bisa teman-teman, PDF boleh ini sebenarnya. Sama kita ngasih gambar saja ya sementara ini teman-teman ya. Nah, jadi cek apakah gambar yang diupload itu punya ekstensi yang sesuai dengan batasannya, JPG, JPEG, dan PNG. Kalau ada, boleh dikirim nanti kan gitu ya. Kita kita kasih, habis kita cek ya ini teman-teman ya, kita cek ekstensinya, oke ada, boleh masuk, bisa dikirim ya. Kemudian di sini ada if, kita menggunakan function teman-teman ya. Cek apakah gambar upload itu ekstensinya sesuai dengan batasannya, seperti ini ya. Maksudnya apakah ada gambar atau file otomatis ini gambar ya yang diupload itu punya ekstensi sesuai dengan batasannya seperti ini, gitu kan ya. Kita buat ini teman-teman ya. Cek apakah gambar file yang diupload itu punya ekstensi yang sesuai dengan batasannya. Ya, kita cek dengan fungsi dari PHP. Fungsinya apa? Fungsinya in array. Nah, ini teman-teman ya. Kita pakai ini. Jadi if, jika, nah kita lihat ini dulu teman-teman ya. Nah, ini ada teman-teman fungsi in array ya, dalam PHP digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai tertentu needle terdapat di dalam sebuah array hashtag. Fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika nilai tersebut ada dalam array dan false jika tidak ada. Jadi nanti adakah enggak yang ekstensinya JPG di dalam array itu? Kalau ada, maka dia akan bernilai true, kan gitu. Ya. Ini in array itu needle hashtag ya. Rumusnya, sintaknya. Terus nama needle-nya nilai yang ingin dicari di dalam array. Yang kalau yang kita cari apa? Nilai ekstensinya kan? JPG, JPEG atau PNG gitu kan? Itu. Jadi hashtagnya array yang diperiksa. Totalnya apa? Minta yang mana? Keseluruhannya apa? Jadi misalnya JPG ada nggak di dalam array yang sudah ditetapkan, kan gitu ya. Seperti itu dah teman-teman ya. Jadi ada nggak ya, jika tidak ada in ya, kita langsung ya teman-teman, in array. Jadi pernyataannya sekarang jika tidak ada ya, jika tidak ada ekstensi yang ada di sini gitu kan, ekstensinya ini ya, jika tidak ada JPEG di dalam ekstensi gambar ini kan gitu ya. Ini kan yang kita cari di dalam ini ya. Ada enggak kalau di sini JPG ada enggak? Oh, ada. Kalau JPEG ada. Kalau PNG ada. Kalau di PDF tidak ada. Nah, ya, gitu. Jadi in array extensionnya apa yang kita cari? Ekstensi gambar ya, koma, dolar, ekstensi, oh ini koma ya teman-teman, koma, ekstensi gambar all. Nah, ini ya. Nah, jika tidak ada yang sesuai dengan yang ada di sini, nah, maka berarti kasih echo. Ambilkan dari sini aja teman-teman ya.
biar cepet ya. Copy, tarik sini teman-teman, view. Nah, jika tidak ada extensionnya itu berarti bukan gambar ya. Berarti di sini ada, tulis aja maaf file yang Anda kirim bukan gambar. Ini ya. Coba kita coba ya. Jadi kalau extensionnya bukan gambar ya. Sekarang kita mau masukkan data yang ekstensinya bukan JPG, JPEG atau PNG, PDF ya. Berarti kita cari PDF nanti ya. Misal kita masukkan radio teman-teman ya, terus kemudian elektronik, terus stoknya mungkin 12, jusnya ini kita pilih ya teman-teman ya. Kita ada nggak PDF? Ada rasanya ya, banyak PDF. Kita lihat di Levi di drive, cari ya teman-teman. Mungkin di teman-teman di, nah ini saya punya PDF. Ini PDF semua teman-teman ya, banyak kan. Nah ini kan PDF. Ini kita masukkan coba ya teman-teman ya. Nah kita pilih di sini. Ini ada ya admin LTE 3 ya titik PDF ya. Karena ini bukan JPG, bukan gambar yang ditetapkan tadi, maka ini akan ditolak pasti teman-teman. Kita kirim coba ya. Ya, maaf, file yang Anda kirim bukan gambar. Oke, jadi kita ditolak ini, data gagal disimpan. Kita kembali ke indeks. Nah ini teman-teman, sebenarnya kita tinggal cek ukurannya teman-teman. Boleh kalau kita mau ngecek ukurannya juga boleh. Kalau langsung di move boleh juga sih sebenarnya, tapi ini cek ukurannya teman-temannya. Jadi kalau teman-teman nanti biar teman-teman nanti kalau user gunakan ngirim data itu gambarnya itu di kapasitasnya dibatasi ya, jangan sampai banyak nanti memenuhi ruang dan waktu. Disk drive-nya teman-teman, direktorinya teman-teman bisa penuh nanti kalau dibiarkan. Kita nggak boleh banyak-banyak datanya, kapasitasnya ya. Di sini kita buatkan lagi untuk misalnya cek kapasitas gambar yang di-upload. Nah, yang gambar yang di-upload kapasitasnya berapa? Jangan banyak-banyak, dibatasi ya. Coba kalau di sini jika pakai ini ya, jika yang ukurannya ini teman-teman, kita buka ini kan dollar size ya teman-teman ya, karena dia berhubungan dengan ukuran ya. Jika dollar size ya itu lebih besar daripada, anggap aja 2500 ya, atau 2000 enggak apa-apa teman. Nah ini
maka 1,5 mega lah itu ya teman-teman ya. Anggapannya seperti itu aja ya. Jika ukurannya itu lebih besar lagi, maka kasih ini aja lagi teman-teman. Laris manis ini teman-teman. View. Maaf. Ini ganti. Maaf. Apa? Kapasitas file Anda terlalu besar. Nah, ini karena ini 1, ini ya, kita nggak punya teman-teman ya. Nah, gambarnya ini untuk dollar size-nya lebih besar dari 1,5 mega ini teman-teman ya. Coba kalau kita, karena saya nggak punya kapasitas yang besar teman-teman, kita kasih gambar yang kecil-kecil aja ya teman-teman ya. 80 ya, 80 itu macam 80 kilobyte gitu aja ya. Terus kita cari teman-teman ini untuk ininya ya. Coba kita terus kita tambah ya. Kita coba ya. Tambah radio misalnya gitu ya. Elektronik. Just untuk filenya. Nah, ini fotonya 84 ya teman-teman. Tadi 80 ya. Ini kan cuma 80 ya. Kilobyte ya. 80 byte ini. Kalau ini kita kasih 84 kilobyte ya. Ya. Selisih ya. Ada selisihnya kan? Coba pakai ini ya, gambar ini ya. Diterima apa enggak kalau kan kapasitasnya kebesaran. Kita kasih ini ya. Diterima enggak kan gitu kan. Kita coba ya. Kita kirim. Maaf, kapasitas file Anda terlalu besar. Ya, berarti berhasil ya. Jadi kapasitasnya harusnya kalau lebih besar dari 80 enggak bisa kan. Ya. Ini yang normal ya 1,5 giga ya teman-teman ya. 1,500 juta ya. 1, mega ya. 1,5 mega gitu aja ya. Pasif. Nah, jadi sukses ya. Kalau kapasitasnya di atas ini ditolak dia. Jadi apa? Sehingga direktori teman-teman nanti kecil ya. Gagal, akhirnya kembali lagi ke indeksnya ya. Dan ini teman-teman, setelah ini kita masukkan ya. Kita return ya. Ini tutup ya, ini penutup ya, tutup ya ini. Kasih tutup gini biar jelas ini. Terus habis ini nanti ini apa namanya? Kita masukkan, kita move. Setelah kita cek semuanya, baru ya di sini ada setelah kita cek ya, baru di upload ya dengan fungsi PHP apa move upload date file. Nah, dengan ini teman-teman, kita mau input datanya ya. Ya, sekarang kita input datanya teman-teman ya. Move uploaded file ini apa? Itu kan.
Ya kita tahu sementara untuk upload ya, untuk upload. Kita lihat di sini teman-teman ya. Ini teman-teman, fungsi dari move uploaded file di PHP digunakan untuk memindahkan file yang diupload dari folder sementara ke folder tujuan server ya. Jadi yang tadi disimpan kan di sementara file name temp ya. Terus kemudian mau ditaruh di destination ini adalah folder yang kita tuju ya. Jadi ini file sementaranya yang tadi teman-teman itu ada 5 elemen ya, indeksnya, kemudian destinasinya, lokasi tujuannya, mau diupload kemana kan gitu ya. Jadi diingat-ingat teman-teman ya, untuk menguploadnya pakai ini ya, move uploaded underscore file ya, dalam kurung ini tempat penyimpanan sementaranya, ini tempat penyimpanan tujuannya. Oke, kita tulis ya, move uploaded file dalam kurung, jangan lupa titik koma ya. Ini dolar tadi disimpan di mana? Tempat penyimpanan sementara kan ini ya, tmp name ini ya, kan tempat penyimpanan sementara. Ini kita gunakan ini ya, kita jadikan masukkan variabel ya seperti biasa, dolar tmp, saya kasih nama apa tadi, name ya, ini koma sama dolar destinasinya mana. Nah, destinasinya mau tak simpan di mana, nanti mau tak simpan di ini img ya, garis miring ditambah dengan apa, dolar nama file. Nah, agar bisa ditampilkan nanti ya, seperti ini ya. Kemudian kita return play dollar name file ya. Kita lihat di ini, kita ambil ininya dulu teman-teman. Kita lihat di database-nya ya. Nah, kita tambah, terus kita kasih radio lagi, kategorinya elektronik, terus stoknya 12, just kita pilih radio ya. Nah, ini ya, kita pilih ini ya, kita pilih radio. Kita kirim ya. Nah, data berhasil disimpan, kemudian kita oke. Ini teman-teman ya, udah masuk ya, radio elektronik 12, nama gambarnya radio JPG ya. Ini dari ini teman-teman, namanya dikirim, ini ambil dari database yang ini tadi, namanya ini dikirim lagi ya ke sini, ke tambah ya, kemudian masuk ke sini ya, masuk ke sini, namanya saja masuk ke database ya. Terus yang gambarnya, filenya, yang filenya itu masuk ke img ini. Nah ini masuk img ya, ada radio JPG. Nah ini gambarnya. Nah, ya. Nah gambarnya ada. Kalau di sini kan sekarang kita ganti ininya teman-teman, ganti ininya ya, dipanggil. Jadi nanti ini kan ceritanya gini, di indeks ya, buka indeks teman-teman, terus kemudian teman-teman lihat di sini. Nah ini kan PHP echo ya, dolar ini gambar, ini gambar yang ada di sini teman-teman, nama gambarnya teman-teman dipanggil ya, nama gambarnya kita terus ini teman-teman ya, namanya ini kan
iya, stoknya 12. Nah, gambarnya namanya radio.jpg. Data yang ini kan, data-data ini kan ditampilkan di sini teman-teman. Ya, ditampilkan di sini kan. Nah, ini datanya, data dari database. Isinya database ini teman-teman. Tapi bagaimana caranya? Ini bukan yang ditampilkan data namanya ini teman-teman. Karena file gambarnya itu tidak disimpan di sini, tapi disimpan di server ini, bukan di database ya. Ada di sini teman-teman, di foldernya ini. Nah, ya. Jadi ini dipanggil teman-teman. Gambarnya ini dikeluarkan dari sini. Ya, dengan bantuan apa? Dengan bantuan, jadi kalau gambarnya di sini ada radio.jpg, yang di sini harus sama, teman-teman. radio.jpg. Kalau misalnya di sini radio 1.jpg, pasti gambarnya nggak mungkin muncul. Untuk mengumpulkan di sini, kita menggunakan img. Nah, kita buka lagi di indeks teman-teman ya. Nah, di indeks teman-teman ini kita rubah ini yang kolom gambar ya. Ada kolom gambar kan. Nah, ini kolom gambarnya ini kan ditampilkan gambarnya, pinginnya itu pakai gini teman-teman. img, nah, tab ya, kemudian tab, terus ini setnya di mana, gambar itu ada di mana letaknya gitu kan. Ada di folder img, karena posisinya ini langsung include ya, jadi nggak sembunyi lagi, jadi langsung tak keluarkan ya, langsung img slash ya, dikasih namanya teman-teman, ambil datanya dari database, namanya yang sesuai dengan nama ini nanti. Kalau dipanggil radio.jpg dipanggil, kalau di sini tidak ada, dia nggak akan nongol gambarnya. Tapi karena di sini ada, ya pasti dia akan nongol. Nah, maaf ya teman-teman. Nah, ini kemudian kita rapikan ya, karena ini gambarnya besar nih teman-teman. Kalau gini aja kita harus kasih widthnya, ukurannya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ngasih ukuran yang berapa terserah, tanda kutip saya kasih 60, atau biar agak besar sedikit ya sementara ya, 70 px. Nah, gini. Jadi ini cara menampilkan gambarnya ya, dengan img ya teman-teman ya, img lah. Terus kita di sini kita reload. Nah, ada teman-teman ya, sekarang gambar yang dia keluarkan nggak lagi kosong, ini nggak lagi namanya, nama filenya nggak ada, kosong. Nah, ini kenapa kosong? Karena yang di database ini kan ada ini pena1.jpg, tv1.jpg ya. Di sini nggak ada. Nah, di sini di img folder ini nggak ada, makanya dia nggak bisa nampilkan. Ya. Nah, ini jadi kosong. Nah, ini sudah teman-teman ya. Kita sudah upload gambar ya. Dengan ini kita sudah upload gambarnya, sudah di-upload ini. Nah, kita mau coba gini teman-teman. Gini, gambarnya ini ya kita ubah, kita delete ya teman-teman. Yang ini kan belum kita, nanti update-nya akan kita rubah teman-teman, karena belum ngasih update ya, rubah. Nggak apa-apa lah teman-teman, ini biarkan aja ya. Terus kita lagi tadi radio ya, yang kita inputkan tadi kan radio. Nah, bagaimana kalau
Ini. Yang ini teman-teman, yang barang, ada teman yang input gambar, ya, namanya sama, itu. Jadi nanti saya akan input nama radio, tapi gambarnya beda, itu ya. Coba ini lah, ini kan radio ya. Tadi radio gambarnya ini ya. Sekarang saya kasih gini, misalnya ya, teman-teman ya. Ini radio 1 ini. Kita kasih radio 1 gini ya. Nah, ya. Radio 1. Nah, ini yang saya kasih ini akhirnya gambarnya ini ada radio aja gini. Nah, ini mau saya upload ya. Ini mau saya upload ke dalam sini ya. Apakah nanti gambar ini berubah atau tidak gitu teman-teman ya. Ya. Jadi nanti ada nama yang saya upload lain tapi gambarnya sama dengan ini. Apakah ini tetap gambarnya seperti ini atau ikut gambar yang terbaru gitu kan? Coba kita lihat di sini teman-teman. Kita mau rubah ya. Tapi ingat ya teman-teman, gambarnya ini ya untuk radio ya. Nah, kita misalnya di sini ada radio, saya ngirim nih radio 1 itu ya. Nah, radio 1. Terus kategorinya ya elektronik ya. Terus mungkin ini 10 ya, stoknya 10 biar beda. Saya masukkan input gambar yang namanya sama tadi, radio yang sama dengan ini kan teman-teman. Nah, radio ya, tapi gambarnya tadi kan beda, sudah gambarnya yang tadi kan ya. Gambarnya tadi kan ini. Nah, sekarang saya gambar ini dengan nama yang sama radio. Saya klik. Nah, di sini ada lagi. Nah, radio. Saya kirim. Ini teman-teman ya. Tadi kan radio gambarnya bukan ini kan tadi. Ya, ketindih sama yang radio yang saya kirim dengan nama file yang sama. Nah, jadi setiap ada nama file yang sama ketika saya upload, nanti akan yang lama akan gambarnya tertindih, diganti. Dan di sininya nanti kita browse sama ya, namanya radio. Sehingga kita untuk mensiasati bagaimana caranya ketika ada file yang disimpan, diupload, namanya sama, ketika masuk ke dalam database namanya beda, jadi berubah gitu. Sehingga tidak rancu lagi, teman-teman. Misalnya ya. Oke. Kita tambah di sini, teman-teman ya. Sebelah di sini kita beri nama baru pada nama file yang akan di-upload. Ini sementara aja teman-teman ya. Kalau pakai nama aslinya benarnya bisa teman-teman. Tapi nanti ada dalam belakangnya ada dalam kurung 1, terus ada 2, misalnya ada radio dalam kurung 1, radio dalam kurung 2, 3 gitu ya. Sebenarnya itu bisa, cuma kita pakai ini aja sementara teman-teman ya. Kita punya kita kasih gini ya, keterangan gini ya teman-teman.
agar nanti bisa jadi catatan buat teman-teman. Nah, di sini kita lanjutkan. Di sini kita beri nama baru pada nama file yang akan diupload, itu dengan cara pakai memakai fungsi PHP unique ID. Nah, ini pakai ini ya, unique ID, berarti dia akan memberikan ID yang baru, ID yang beda gitu ya. Ini macam-macam, banyak macam-macamnya teman-teman. Nah, kita rubah nama filenya ini menjadi nama file baru nanti teman-teman ya. Bagaimana caranya? Nah, misalnya kita kasih ini $, nama file baru gitu ya. Nah, sama dengan unique ID ini. Nah, kita fardam coba ya teman-teman. Coba kita fardam dengan nama nama file baru ya. Coba kita lihat di sini teman-teman ya, cara kerjanya. Jadi ketika kita mau beri nama unik di dalam file itu nanti, jadi masuk ke sini itu namanya beda-beda teman-teman. Walaupun gambarnya sama, walaupun namanya sama, dirubah menjadi namanya beda. Itu teman-teman ya. Sehingga ketika masuk di sini itu namanya sama, nanti ada yang di sini juga beda-beda. Jadi bisa diambil datanya teman-teman. Nggak bisa sama seperti yang tadi gitu ya. Nah, ini kalau di kita fardam, kita coba ya. Fardam nama baru. Itu kita lihat di sini teman-teman. Kita mau tambah ya. Yang kita lihat cuma nama filenya ya teman-teman ya. Nah, misalnya tadi A ya, anggapannya gini aja, choose-nya nah misalnya pena ini ya, kita klik. Nah, pena ketika kita kirim, oh maaf teman-teman, ini belum ini ya, ini kita belum die ya teman-teman, nanti masuk datanya ya, kita die-nya belum ya, nanti datanya masuk. Coba ini kita ulangi lagi ya teman-teman ya. Nah, kita masih nama A, misalnya A ini 1 atau 12 atau berapa, terusnya ini kita kasih gambarnya yang ini ya, gambarnya pena, terus kemudian kita enter ya. Ini teman-teman, jadi namanya berubah teman-teman ya, karena ada ID ini ya. Kalau kita punya nama file baru unik ya, kalau kita buka
nama filenya baru teman-teman ya. Kemudian kalau kita tambahkan teman-teman ya, terus kita tambahkan seperti ini teman-teman. Ini kan baru nama, ini belum bisa dianggap sebagai gambar ya teman-teman ya, karena tidak ada ekstensinya ya, dotnya nggak ada. Maka dikasih lagi teman-teman dolar nama ya, file baru ini dikasih disambung dengan dot. Nah seperti ini teman-teman ya, jadi nanti ada titiknya, jadi setelah ini nanti ada titiknya gitu. Coba kita simpan dulu ya. Jadi ini digabung ya, nama uniknya itu digabung dengan tanda titik dot ini ya. Coba kita misalnya kita kirim lagi ya, sembarang aja teman-teman, kita coba aja jasnya kita kasih nama apa gitu ya. Ya misalnya ini KP atau ini terserah, sama aja teman-teman. Kita ini coba dotnya aja, ada nggak dotnya itu. Nah kita kirim. Nah ada titiknya ya ini ya. Nah ada titik ya. Nah, ada titik ya. Nah kemudian kita mau setelah titik kan harus ada extensionnya nih, JPG, JPEG atau PNG ya. Nah extensionnya diperoleh dari mana? Extensionnya diperoleh dari ini teman-teman, dari ini ekstensi gambar ya. Nah ini ekstensi gambarnya ya, diperoleh dari ini ya. Jadi nanti mau ditambah lagi, maksudnya gini, artinya titik sama dengan ini ditambah lagi teman ya. Artinya gini, dolar nama file baru itu ditambah lagi dengan, jadi nama baru ini unik, nama baru ini ditambah lagi dengan ini, nama baru ini terus ditambah dengan apa, dolar ekstensi gambar. Jadi dikasih lagi dengan ekstensinya JPG, JPEG atau PNG yang berdasarkan bawaan dari file yang teman-teman upload ya. Nah, jadi hasilnya dari gini teman-teman. Nanti kalau kita mau coba lagi ya. Nah, teman-teman mau coba lagi boleh. Nah ini ketika kita milih lagi, pena ya, kita coba lagi dan kita kirim. Oh belum ya. Sebentar. Oh ini titik komanya belum selesai teman-teman ya. Oke, kita sip dulu ya teman-teman. Nah, kita ulangi teman-teman ya. Nah, kita coba lagi. Kita ambil pena.
Kemudian kita kirim. Nah, ini teman-teman ya, sudah ada JPG-nya ya, JPEG ya. Nah, kalau sudah ini baru kita bisa masuk teman-teman. Kita padamnya kita hilangin ya. Ini sebagai kita komentari. Kemudian ambil dollar file barunya ini sebagai ganti ini ya. Ini ganti baru ya. Yang ini juga baru gitu. Kita save. Nah, ketika nanti teman-teman ini kita kita mulai dari awal ya. Nah, ini ya, gambarnya udah masuk ya. Karena ini beda ya, kalau ini kan sama tadi ya. Sekarang kita delete dulu yang ini ya. Nah, kita coba ya. Kita delete yang ini, kita delete lah teman-teman ya. Misalnya kita ini udah biarin aja satu ya, terus tambah barang misalnya teman-teman, tambah barang gitu kan. Nah di sini misalnya di sini ada TV ya teman-teman, atau TV kategorinya barang elektronik ya, stoknya mungkin 10, jusnya kita kasih nama apa, gambar TV ya. Ya, kayak gambar TV ini ya. Nah, gambar TV. Kecil. Nah, gambarnya udah masuk ya teman-teman ya. Gambarnya TV-nya sudah masuk. Kemudian kita mau mengolah data tadi, TV-nya kan ini. TV ini ya. Nah, sekarang kita mau gunain, nah, namanya TV teman-teman itu sudah berubah teman-teman di sini. Di browse ya, saya browsing dulu ya. Terus sama yang di sini beda ya. Nah, TV-nya beda sekarang namanya, dikasih nama yang beda. Ya. Walaupun tadi kita pijet tadi TV ya, tapi begitu masuk ke sini dia dikasih nama yang beda. Tapi gambarnya TV. Nah, gambarnya TV teman-teman ya. Tapi namanya beda dari ini, gara-gara ini teman-teman. Kita rubah namanya. Ya. Extensionnya sama, pasti JPG. Karena dari extensionnya gambarnya JPG. Ya. Setelah dipecah tadi ya, arraynya diambilkan extension yang terakhir, dipakai di sini. Masuklah JPG, namanya beda. Kalau ini TV tidak ada ya. Sekarang ada di sini ada pena ya, radio. Kalau saya input nanti pena radionya ya tetap ini nggak akan berubah, tapi penanya dengan menggunakan nama yang lain. Ini sesuai dengan yang di sini juga teman-teman. Nah di sini ya 688B, yang di sini juga 688B ya, sama. Sehingga kalau ditampilkan di indeksnya ini dia manggil ya gambar IMG ya, yang namanya ini, yang diperoleh nama ini diperoleh dari mana? Dari database. Kalau namanya beda dengan database nggak akan muncul gambarnya ya. Nah, sudah namanya beda, nggak akan sama. Jadi nanti kalau teman-teman ini misalnya ya, ini nih, kita rubah dulu ya. Tadi TV-nya yang ini ya. Sekarang ini kita kasih nama TV, misalnya kita kasih nama 1 ya, TV ya 1, sedangkan ini kasih nama ganti ya, ini TV
2. Ini TV 1 ya, TV ya. Mau kita pakai. Jadi kita mau update nama filenya yang sama. Ya, TV ini ya. Kan tadi ini gambarnya. Sekarang kita pakai yang ini. Apakah bisa? Gambarnya tidak berubah kan gitu. Kita coba ya. Gambarnya ini tadi ya, teman-teman ya. Diingat-ingat ya. Sekarang kita buat ya, misalnya TV 2 kategori elektronik misalnya. Terus kemudian tak kasih stoknya 2. Jusnya kita ambil yang sama dengan yang tadi, namanya TV tapi gambarnya beda ya. Ini namanya sama TV, gambarnya beda. Yang tadi kan ini, sekarang ini. Kita klik. Nah, kemudian kita kirim. Data berhasil disimpan. Nah, beda ya. Jadi ini nggak tertindas dengan nama ini, dengan gambar yang ini karena namanya sudah beda. Nama yang di database sudah beda juga. Nama di sini juga beda sudah. Jadi nggak akan sama. Ya. Ya. Seperti ini teman-teman ya. Nanti ini kita ganti dengan update-nya ya. Nanti kita update ya. Nanti kita kerjakan update ya. Jadi teman-teman sudah paham ya untuk yang indeks ya, yang upload untuk tambahnya ya. Teman-teman bisa ngerubah indeksnya untuk menampilkannya dengan cara ini ya, img ya. Teman-teman bisa pelajari ini. Kemudian kita masuk ke tambah untuk merubah menjadi file. Kita menggunakan $_files itu dengan ini ya, tipenya gambar kita rubah ke file. Jangan lupa ini dikasihkan entab ya teman-teman untuk di formnya, multipath form data ya, agar nanti bisa dikelola oleh $_files. Nah, sulit sekali ya teman-teman ya. Kalau $post nangani ini teman-teman ya, string sama integer bisa ditangani oleh post, sedangkan ini file ditangani oleh $_files dengan bantuan entype multipath from data ya. Di sini dia ada 2 jalur berarti teman-teman ya dalam pengiriman datanya. Nah, terus untuk fungsinya kita masuk ke tambah teman-teman. Nah, ke tambah kita kelola gambarnya teman-teman. Kalau kemarin gambarnya sesuai biasa teman-teman standar ya, tidak menampilkan gambar. Sekarang kita mau upload gambarnya ya. $gambar diperoleh dari mana? Uploadan ini teman-teman. Upload yang ini ya, uploadan ini ya. Nah, kita buat function upload, kita panggil di sini. Kita panggil di sini. Terus kita kasih catatan jika kalau tidak ada gambar ini nggak dijalankan ya, program ini nggak dijalankan ya, kembali ke indeksnya ya. Terus kemudian uploadnya ini teman-teman ya, kita ambil datanya dulu, elemen-elemennya kita pasti ini file itu, $file itu namanya, error, size, time, name,
tipenya ini teman-teman ya. Kita olah jadi ini ya teman-teman, tipenya. Untuk tipe, tipenya ekstensi gambar all ini sebenarnya. Ini anggapannya bisa ini dolar tipe ini. Kalau teman-teman bisa rubah ya dolar tipe gitu ya. Dolar tipenya gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Terus cek errornya. Kalau error nilainya 4 ini berarti tidak ada data yang di-upload ya. Jawabannya ini teman-teman. Terus kemudian cek ekstensinya. Ekstensinya apa yang dikehendaki, JPG, JPEG, PNG, kemudian di upload dirubah menjadi array dulu, kemudian setelah diambil array diambil ekstensi yang terakhirnya, kemudian di general untuk huruf kecil semua. Kemudian masuk ke sini teman-teman, kita cek apakah gambar yang kirim, file gambar yang kita kirim itu punya extension yang sama, yang sesuai dengan yang di ini dibatasi ini pembatasnya. Kalau ada masuk ya, kalau tidak ada ya maaf, file yang Anda kirim bukan gambar ya. Terus kemudian cek kapasitas gambarnya, teman-teman bisa ngecek kapasitas gambarnya, gambar yang boleh masuk dengan ukuran berapa biar tidak memberatkan ini teman penyimpanan teman nanti. Teman-teman kalau banyak gambar kan kapasitasnya server teman-teman kan terbatas juga, makanya harus dibatasi, jangan besar-besar gambarnya atau diperkecil aja gambarnya ya, di press gitu ya. Terus kalau terlalu besar nanti dia keluar alert, maaf kapasitas file Anda terlalu besar ya. Kemudian dimasukkan ke dalam, diupload ya, masuk ke ini tempat penyimpanannya, ini penyimpan sementara, ini penyimpanan tujuannya. Di mana disimpan tujuannya? Di MG ya. Nama filenya ini, nama file baru diperoleh dari ini teman-teman, karena tadi untuk menghindari nama yang sama. Kalau nama sama nanti ditindas ya, jadi gambarnya sama semua lah, yang kan tidak kita hendaki sesuai dengan gambar nama filenya ya. Seperti ini teman-teman, kita menggunakan unit ID. Ini proses cara ini banyak sekali teman-teman ya. Ya berhubung saya taunya ini teman-teman ya, sebenarnya ada teman-teman untuk mengeneralkan ID nomor yang beda-beda ya teman-teman. Kita minta ambil aja datanya cuma berapa data, 1, 2 atau 3 bisa teman-teman. Nah kemudian ini di move uploaded file ya teman-teman. Untuk menguploadnya ya, ini diingat-ingat rumusnya seperti ini. Begitu diupload dia masuk ke gambarnya, masuk ke ini img ini ya. Terus return nama filenya disimpan ke database ya, untuk dipanggil ya. Itu teman-teman ya, terima kasih. Nanti kita update ya, update data ya. Coba kita update yang nomor radio ini teman-teman ya, kita update. Nah itu kan sudah ada ya, radio elektroniknya sudah masuk ya, 12 stoknya, gambarnya tidak ada. Sekarang saya mau kasih gambar teman-teman di sini ya, saya kasih gambar dulu ya. Gambarnya apa tadi? Gambarnya kan radio, kita tampilkan di sini dulu ya, karena kita mau ganti ya atau tidak, jadi kelihatan nanti. Misalnya gini teman-teman, kalau teman-teman mau ganti yang ini misalnya ya, kan teman-teman ganti bisa update ya, TV2 di update. Nah di sini ada gambarnya TV2, nah, harusnya ada gambar, jadi ketahuan kalau mau diganti apa enggak gitu kan. Kita bisa sebagai indikasinya mau diganti apa enggak gitu ya. Nah, kita rubah dulu bentuknya seperti yang ditambah tadi ya. Kita ke ini ya, root, kita hilangin dulu teman-teman. Kita lari ke update teman-teman ya, buka update teman-teman. Buka update teman-teman. Terus yang di sini di bawah ini kita kasih ya inputan ya.
Nah, di sini inputannya gini teman-teman, kasih IMG juga ya teman-teman ya, untuk memperlihatkan gambarnya. Kemudian ini di mana tadi shotnya, di AMG slash ini, kasih ini teman-teman ya, PHP-nya. Nah, ini kita cut, kita kasihkan di sebelahnya slash, copy paste ya. Ini teksnya kita ganti dulu ya, file ya, file, kemudian name-nya gambar tetap, terus ini value requirednya nggak usah ya, value-nya juga nggak usah, kita buang. Terus ini width-nya kita kasih width-nya biar terang gambarnya kelihatan ya, kita kasih 70 lah, sama dengan yang tadi ya. Nah, seperti ini, coba kita lihat dulu. Nah, gambarnya kelihatan ya. Terus kita akan pilih kita ganti atau enggak itu ya. Nah, untuk jangan lupa teman-teman, untuk pengelolaan tipe file kita harus kasih di formnya ya, apa, ntab ya, ntab multipart slash form. Harus hafal ya teman-teman, mau nggak mau teman-teman hafalin lah, dengan cara sering mengetik nanti teman-teman hafal sendiri ya, multipart slash from data. Nah, ini untuk mengelola file. Nah, setelah ini jadi nanti kalau kita klik ya teman-teman nanti bisa, kalau kita klik itu gambarnya mau diganti atau enggak gitu. Kalau nggak diganti ya ini yang dipakai, ini tetap ini kan. Kalau diganti teman-teman pilih ini, nanti biar diganti gambarnya kan. Nah, di sini kita akan ngirim dulu teman-teman ya, untuk datanya kita kasih input, tapi tipenya yang hidden ya teman-teman ya, hidden. Terus kita beri nama. Jadi kita akan mengakali ya caranya bagaimana. Kalau kita input, kalau kita nggak input, datanya tetap ini gambarnya ya. Name-nya ya, name kita kasih namanya misalnya gambar lama gitu ya. Terus di sini ada value-nya ya. Value-nya adalah apa? PHP slash sama dengan dolar barang bener ya, dolar barang ini, terus apa, gambar ya. Nah, seperti ini ya. Kita kasih hidden ya, kita tambah input tipe hidden, name-nya gambar lama ya. Ini gambar lama ini untuk mensiasati agar kalau tidak ada yang diupload, gambar ini yang dipakai ya. Kita save ya, coba kita ulang lagi ya, ada perubahan enggak, ada error enggak ya. Misalnya yang kita mau ganti ini ya, radio ini ya, klik ya, keluar gambarnya ya, radio kita ganti ya. Nah, seperti ini nanti gini teman-teman, kita mengarah ke functionnya ya. Coba mana functionnya, kemudian kita lihat yang diubahnya, yang diupload ya. Ubah sama dengan upload ya, bukan ubah, update maksudnya, yang update teman-teman. Nah, ini yang update ya. Nah, ini dolar gambarnya dolar gambar lama teman-teman ya. Kalau tidak ada yang di upload ya, ini dikasih dengan dolar gambar lama ya. Kita kasih ini dolar gambar lama, ini gambar lama teman-teman ya. Nah,
Kemudian kita lakukan pengkondisian ya. Jika dolar file ini gambar error, itu sama dengan path. Artinya jika tidak ada gambar yang ditambahkan, itu ya. Jika tidak ada gambar yang ditambahkan, jika kita tidak memilih gambar, jadi jika tidak ada yang gambar yang diupload ya. Ketika kita mau, nah di sini ya, di update ini, jadi jika kita mau tekan update ini ya, tombol update, nah, tombol update ini, jika tidak ada yang jika yang ditekan tombol update itu, tapi jika lagi ya, jika tombol itu ditekan, terus jika tombol tidak ada gambar yang diupload, maka dolar gambar sama dengan dolar gambar lama ya. Ya, bisa ya. Jadi kalau tidak ada yang diupload ya, jika ini tidak ada yang diupload ya, yang pakai ini lagi gitu ya, gambar lamanya yang dipakai. Kemudian else jika tidak ada gambar yang diupload, maka pakai gambar lama. Tapi kalau ada yang diupload, maka dolar gambar ya sama dengan jadi dolar gambar sama dengan upload. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau nanti tidak ada gambar, maka dolar gambar itu sama dengan dolar gambar lama ya. Nah, nanti kalau ada gambar yang diupload, yang dipilih, maka dolar gambar ini jalankan function uploadnya. Ini ya. Nah, function ini nanti yang dijalankan ya teman-teman. Nah, function ini yang kita jalankan ya. Ya, seperti ini aja teman-teman ya. Coba kita shift. Sudah kita shift, kita coba ya. Kita enter dulu ya teman-teman ya. Reload dulu. Ini ya. Coba kalau kita nggak ada yang kita ganti, kita update ya teman-teman ya. Anda tidak jadi merubah. Nah, Anda tidak jadi merubah gambar ini harusnya ya. Oke.
Nah, tetap ya teman-teman ya. Nggak jadi dirubah ya teman-teman ya, data gambarnya. Terus sekarang kita coba ini ya, data ini masih kosong nih, belum ada ini. Kita ganti yuk, update datanya. Nah, kemudian penanya ini kita kasih, kan belum ada gambar nih, karena belum ada gambarnya ya, jadi gambarnya nggak muncul. Kita pilih gambar. Nah, ya, pena ya. Oke, kita pilih pena ya. Nah, di sini pena, kemudian kita update ya. Kita update, kita klik. Data berhasil diupdate, oke. Nah, gambarnya udah muncul ya teman-teman ya. Nah, ini gambarnya sudah muncul. Kemudian untuk yang TV satunya ini kita kasih dengan nama yang sama, bisa kita update ya. Coba ya. Atau kita ganti aja ya ini ya. Ini bukan TV lagi tapi buku ya, buku. Ini ATK ya. Ini ATK, alat tulis kantor gitu ya. Stoknya mungkin sekitar 20. Terus kita pilih gambar ya. Nah, buku ya. Kita ini ya, pilih gini ya. Kita klik. Nama filenya buku. Nah, kita update ya. Data berhasil diupdate, kemudian di OK. Kembali ke indeks. Nah, masuk ya. Buku ATK, stoknya 20, gambarnya muncul. Ya teman-teman ya. Kita sudah untuk session ini untuk upload gambar kita sudah ya, untuk tambah barang juga sudah tadi. Terus untuk update-nya, untuk merubahnya juga sudah ya. Untuk session ini kita akhiri teman-teman ya, untuk upload. Terima kasih untuk atensinya teman-teman untuk mengikuti video-video kami. Jangan lupa teman-teman tetap like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar teman-teman mendapatkan informasi video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.